Shalom, selamat malam rekan-rekan Gerakan Pemuda. Pada hari ini dengan penuh sukacita, saya mengundang rekan-rekan pemuda untuk beribadah bersama. Sebelumnya, nanti kalau saya bertanya, apa kabar? Bisa minta tolong jawabnya, puji Tuhan, tetap sehat dan sukacita. Kita coba dulu ya. Gerakan Pemuda, apa kabar? Puji Tuhan, tetap sehat dan sukacita. Oke, sekali lagi ya. Gerakan Pemuda, apa kabar? Puji Tuhan, tetap sehat dan sukacita. Oke, saya yakin rekan-rekan pemuda GPIB sudah rindu untuk beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah ini. Sebelumnya, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda. Yang di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap wujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya. Karena kasih setianya bersatu atas kita. Kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh-Nya lah kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Baik rekan-rekan Gerakan Pemuda, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa kepada hari-hari kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan terus melangsungkan ibadah ini, kiranya Tuhan mau berkati Bapa hingga selesai.
Kiranya Engkau juga mau perlengkapi kami anak-anak-Mu yang melayani Engkau di tempat ini, Bapa. Biarlah Engkau mau pimpin setiap apa yang akan kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau juga mau persiapkan hati dan pikiran kami, Bapa, di rumah kami, Bapa. Kiranya kami semua dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terlebih-lebih, Bapa, kami dapat melakukan kegiatan kami seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Untuk selanjutnya mari kita membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian dibacakan dari Mazmur 85 ayatnya yang ke-5 sampai 8. Jika rekan-rekan sudah mendapatkannya, mari kita membacakannya secara bersama-sama. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua tetap ada dalam keadaan sehat. Bersama kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini bersama-sama dengan saya, Pendeta Radius Aditya Jonar. Saudara-saudara, mari kita sebelum membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Allah yang senantiasa baik dalam setiap perkara. Engkau adalah Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan saat ini pemeliharaan Tuhan hendak dinyatakan
di dalam saat kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami, sehingga firman Tuhan ini betul-betul menjadi petunjuk yang baik, khususnya dalam masa muda kami, di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, dan di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami mempersiapkan diri untuk memasuki dan membaca firman Tuhan. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada kesempatan ini kita akan renungkan bersama, yaitu dari kitab Amsal pasal 20 ayat 19. Kitab Amsal pasal 20 ayat 19 yang demikian firman Tuhan. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Demikianlah firman Tuhan. Berbagailah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang diambil dari tradisi orang Yahudi. Cerita ini tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Jadi Allah menciptakan manusia, pertama-tama diciptakan dulu ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Nah, sekarang Allah mau menempatkan bagian-bagian penting, ya, alat-alat organ dari tubuh manusia. Dan salah satunya itu adalah mulut. Jadi rupa-rupanya pada saat itu Allah bertanya kepada para malaikat yang ikut menyaksikan proses penciptaan itu. Enaknya ditaruh di mana mulut ini? Ada malaikat yang usul taruh di dekat tangan. Ada malaikat lain usul taruh di kaki. Ada malaikat yang lain mengusulkan, dia katakan sudah taruh saja di badannya. Tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan rupanya punya konsep sendiri. Makanya kemudian Tuhan meletakkan mulut itu pada bagian depan dari wajah manusia. Nah, rupa-rupanya baru kita tahu apa maksud Tuhan dengan menempatkan mulut itu di bagian depan dari wajah kita. Karena mulut ini rupa-rupanya punya fungsi. Fungsinya apa? Yaitu untuk mengatakan sesuatu. Nggak terbayangkan kalau misalnya mulutnya ditaruh di kaki, kakinya yang ngomong. Orang nanti akan melihat bukan ke depan, tapi lihatnya ke bawah. Tidak bisa juga diletakkan di tangan, karena tangan kita ini kan cenderungnya juga aktif. Bayangkan kalau mulut kita baru ngomong, tangan kita sudah gerak, repot. Makanya kemudian mulut itu ditaruh di bagian depan wajah, supaya orang itu bisa berkomunikasi dengan baik, saling berhadapan ketika berbicara. Makanya mulut itu taruh di depan. Dan di dalam mulut itu Allah juga menyelipkan satu bagian organ yang namanya lidah. Jadi lidah itu yang juga menjadi pembantu. Lalu di bagian dalamnya juga ada diafragma dan yang lain-lain, kantong suara dan lain-lain, membantu supaya kita bisa berbicara dengan baik. Allah sudah persiapkan semuanya itu dengan luar biasa. Dalamnya sudah dipersiapkan dengan baik. Tapi satu yang Allah tidak atur, yaitu apa yang akan dikeluarkan dari mulut itu.
Apa yang akan diucapkan manusia itu yang tidak diatur oleh Allah. Jadi dengan kata lain, itu semua terpulang kembali kepada manusia, pada diri kita masing-masing. Kalau kita mengeluarkan perkataan yang baik, maka orang juga akan menangkap sesuatu yang baik. Kalau orang memberikan kata-kata yang mencerahkan, maka orang lain bisa kemudian menangkap kata-kata yang sifatnya sesuatu yang memotivasi dirinya. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi. Kalau misalnya kata-kata yang dikeluarkan itu adalah kata-kata misalnya umpatan, ngegosip, ya, atau hal-hal yang lain, maka produknya juga adalah sesuatu yang tidak baik, tidak enak untuk didengar, ya. Bahkan mungkin kata-kata yang kita ucapkan bisa menyakitkan hati sesama kita. Nah, jadi di sini firman Tuhan mau mengatakan pada kita supaya kita berhati-hati dengan mulut kita. Nah, ini untuk diri kita sendiri, ya. Jadi kita harus berhati-hati mengatur apa yang hendak kita ucapkan. Jangan main sembarang mengeluarkan kata, ya. Kalau kita sembarangan mengeluarkan kata, efeknya luar biasa bagi orang lain. Saya punya cerita, ya. Satu kali ada seorang ibu yang marah-marah dengan anaknya, ya. Saking kesalnya barangkali, ya, saking emosinya, dia lalu kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas buat anaknya. Sang anak lalu kemudian sakit hati, lalu kemudian minggat, keluar dari rumah. Nah, pas anaknya sudah keluar rumah, sang ibu lalu menyesal, ya. Lalu kemudian dia berusaha untuk mencari anaknya, ya. Tetapi tidak bisa ketemu. Lalu di tengah jalan dia kemudian ketemu dengan seorang tua. Lalu si ibu ini, karena dia sudah kenal baik dengan orang tua itu dan dianggap orang yang paling bijak di kota itu, lalu kemudian curhat, waduh, saya hari ini sudah negor anak saya dengan kata-kata yang tidak pantas, ya. Apakah saya bisa memperbaikinya? Lalu kemudian orang tua itu menyuruh ibu itu, ya, sekarang kamu pulang kembali ke rumah, lalu kemudian berjalanlah kembali dari rumah ke tempat ini. Nah, itu kebetulan karena tempatnya agak berlumpur, ya, jadi pasti kemudian ada jejaknya, ya. Maka kembalilah si ibu itu jalan bolak-balik dari rumah, ya, akhirnya kembali ke tempat itu. Terus kemudian orang tua itu berkata lagi, sekarang pulang lagi ke rumah, coba lihat, nanti balik lagi, jejakmu masih ada apa enggak? Nah, lalu kemudian si ibu nurut, pulang lagi ke rumah, balik lagi. Gimana? Kata orang tua itu. Kata si ibu, waduh, jejak yang tadi ada yang masih tinggal, ada yang tidak, ada yang sudah hilang. Nah, itulah kalau engkau mengucapkan sesuatu, bekasnya itu kalau sudah tertanam tidak bisa lagi hilang. Ada yang tertanam, itulah yang kemudian diingat oleh anakmu, makanya dia sakit hati. Jadi harus hati-hati ketika bicara. Nah, ini untuk diri kita sendiri, ya. Kita harus berhati-hati menjaga perkataan kita supaya jangan sampai apa yang kita katakan itu mungkin bisa menyakiti orang lain, ya. Jadi lebih baik kita renungkan dulu, jangan langsung kemudian bicara cerocos gitu, ya. Langsung ngomong, tiba-tiba orang lain sakit hati, terus kita baru nanya, kenapa ya dengan dia? Loh, padahal kita nggak tahu bahwa perkataan kita itu menyakitkan dia. Nah, kita harus berhati-hati. Lalu kemudian bagaimana dengan pergaulan sehari-hari? Nah, ini kita juga harus berhati-hati, ya. Kitab Amsal ini berbicara tentang bagaimana pentingnya kita kemudian bergaul dengan orang lain itu, ya. Bukan berarti bahwa kita harus pilih-pilih teman, ya. Si A, si B, si C, mana teman yang paling baik, bukan begitu. Tapi maksudnya adalah kita perlu untuk kritis ketika bergaul dengan orang lain, ya.
Jangan kemudian ada mungkin orang lain mengatakan sesuatu, wah kayaknya perkataan itu baik, lalu kemudian kita tiru. Belum tentu. Ya. Ada orang lain ngumpul sama-sama cerita, ya. Menggosipkan misalnya tentang teman kita, terus kita kemudian nimbrung di situ. Nah, hati-hati. Ya. Nanti tiba-tiba kita juga kepancing, wah mau nambahin juga. Oh iya kemarin begini. Nah itu. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih pergaulan kita, memilih teman kita. Ya. Tidak semuanya bisa kemudian kita ikuti. Nanti temannya coba ini, temannya ngomong begini, ya. Lalu kemudian diikuti. Tapi kita harus berhati-hati. Karena kalau terjadi sesuatu, nah ini nanti. Nah ini kan banyak sekali kasus terjadi seperti itu. Main ngekor saja. Nah di dunia modern kita dengan teknologi yang maju sekarang seperti itu. Kalau pakai Instagram, main tweet aja, retweet gitu kan. Tapi apa yang di-tweet tidak tahu itu fakta atau bukan. Main di retweet lagi, ngiber akhirnya ke yang lain. Orang lain akhirnya juga tahu. Begitu sudah belakangan ketahuan ternyata hoax, berita bohong, akhirnya kena jadi kasus. Nah ini yang harus kita waspadai, ya. Dalam kehidupan kita, pergaulan kita sebagai orang muda, kita harus melihat lebih jeli lagi, lebih teliti lagi, ya, supaya tidak sembarangan kita bergaul dengan orang lain. Apa yang baik itu harus ditiru, ya. Sikap yang baik harus kita contoh. Tapi tidak semuanya berarti lalu kemudian kita ambil mentah-mentah. Harus kita pikirkan dulu, renungkan dulu, ya. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kemudian kita ucapkan itu semua adalah hal yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan dan membawa manfaat bagi orang lain. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita berlandaskan dengan firman Tuhan ini, kita kemudian membangun diri kita supaya hati-hati, ya. Dari diri kita, jangan sampai kita yang kemudian bocor mulut. Kemudian dengan orang lain kita juga harus melihat, jangan sampai ada orang lain yang bocor mulut, kita kemudian ikut-ikutan bocor mulut juga, ya. Karena apa? Nanti wah alasannya begitu kalau anak muda kan, nanti kalau aku enggak ikut-ikutan kayaknya aku enggak ikut tren gitu ya. Aku dianggapnya enggak gaul dan segala macam, ya. Jangan. Kita ini punya identitas sebagai anak Tuhan. Jadi kita perlu untuk belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Nah itu yang harus kita lakukan. Karena kalau nanti kita lakukan hal yang tidak baik, ujung-ujungnya nanti kita akan menyesal. Aduh kenapa ya kok aku nyakiti hati temanku, padahal dia teman baikku sejak dari SD sampai sekarang. Tapi cuma gara-gara satu kata saja dari kita, semua jadi buyar. Nah itu yang harus kita lihat. Dan karena itu mari kita renungkan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini menjadi bagian yang membuat diri kita menjadi pelaku-pelaku firman yang selalu positif dalam melihat hidup dan memberikan arti bagi sesama kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dari NKB 188 bait pertama dan kedua, tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat
dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Rekan-rekan muda, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita yang nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa Kami dan doksologi. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Sorgawi, kembali kami berhimpun dalam sukacita, dalam persekutuan yang kami bangun di dalam ibadah Pelkat Gerakan Pemuda di kesempatan ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang menuntun kami agar supaya kami senantiasa menjaga apa yang kami katakan, dan sekaligus juga kami berhati-hati di dalam menerima, mendengar dan melihat apa yang orang lain katakan, apalagi orang tersebut adalah sahabat-sahabat kami. Biarlah kami dengan sikap yang kritis senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang sifatnya membangun dalam kehidupan orang lain. Tuntunlah kami sebagai anak-anak muda di tengah-tengah pergaulan kehidupan sehari-hari. Kami sadar ya Tuhan, tidaklah mudah untuk menyatakan diri dalam sikap dan perilaku sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan senantiasa membimbing kami, menuntun kami. Dan karena itu sertailah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa dengar-dengaran kepada apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan mau kehendaki bagi kehidupan kami. Karena kami tahu kehendak Tuhan adalah kehendak yang baik bagi hidup kami, baik dalam kehidupan kami di masa lalu, hari ini, bahkan juga untuk masa depan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga ingin berdoa dan menyerahkan di dalam doa kami bersama-sama dalam persekutuan kami pada saat ini ya Tuhan. Biar kiranya senantiasa Engkau memberkati di dalam persekutuan ibadah yang kami bangun secara daring pada saat ini. Biar kiranya kami sebagai anak-anak muda tetap bersemangat untuk mencari Tuhan. Kami tetap setia dalam persekutuan peribadahan kami, dalam setiap doa kami, bahkan juga saat kami membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuntunlah kami juga ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak muda, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, baik itu kami yang masih menekuni di dalam bangku pendidikan di sekolah, perkuliahan, atau kami yang saat ini sudah bekerja. Tuhan, biar kiranya Engkau senantiasa memberkati dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Biar kiranya apa yang kami lakukan ini menjadi sesuatu yang baik dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kami. Kami ingin berdoa dan menyerahkan untuk rekan-rekan kami yang saat ini barangkali masih
mencari akan pekerjaan, rekan-rekan kami yang masih mencari akan teman hidup, rekan-rekan kami yang masih bergumul dalam kehidupan iman bersama dengan Tuhan. Kami berdoa biar kiranya kasih Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan mereka, sehingga dalam kasih dan berkat Tuhan semua yang terbaik akan Tuhan limpahkan, sehingga apa yang digumuli itu Tuhan akan jawab dengan perkara-perkara yang luar biasa. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk program dari Gerakan Pemuda. Tuhan kiranya juga selalu memberkati, biarlah kiranya senantiasa kami semua tetap sehati sepikir. Walaupun saat ini mungkin kami tidak dapat berjumpa, kami tidak dapat sharing secara langsung dalam tatap muka, tapi kami percaya bahwa kami tetap diikat oleh kuasa roh di dalam doa, dalam setiap kesempatan, sehingga kami tetap dapat saling mengingat satu dengan yang lain. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya semangat ini tetap kami bangun, hingga pada saatnya nanti sesuai dengan rencana Tuhan, kami boleh berjumpa kembali dalam kesempatan tatap muka, dalam suasana penuh dengan sukacita dan kasih satu terhadap yang lain. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kehidupan orang tua kami, keluarga kami. Tuhan kiranya juga memberkati kehidupan mereka. Berikan senantiasa sukacita, damai sejahtera, kesehatan bagi mereka. Dan biar kiranya orang tua maupun juga keluarga kami boleh menjadi berkat juga yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan kami yang pada saat ini tengah berbaring sakit. Biar kiranya Tuhan juga hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya dalam kuasa yang ajaib menyentuh mereka, sehingga walaupun mereka saat ini masih dalam kondisi sakit, kuasa Tuhan yang akan memberikan penyembuhan, pemulihan bagi mereka, sehingga mereka boleh kembali akan beraktivitas dalam sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan Yesus, khususnya juga dalam kehidupan akan bangsa dan negara kami pada saat ini. Tuhan mengetahui kondisi bangsa dan negara kami pada saat ini yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Banyak sekali keterbatasan ya Tuhan yang kami jumpai. Tetapi biarlah kiranya ya Tuhan Engkau selalu hadir, karena kami imani bahwa Tuhan berkuasa dan akan mampu untuk mengatasi pandemi ini. Dan karena itu kami berdoa setiap upaya penanganannya, biarlah kiranya Tuhan juga yang campur tangan, bahkan juga untuk proses vaksinasi yang saat ini tengah berlangsung, bahkan juga nantinya juga akan kami terima. Tuhan kiranya juga akan campur tangan dan memberkati semuanya itu. Kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan kiranya juga memberikan hikmat, sehingga mereka juga dengan bijaksana memimpin dan menuntun kehidupan bangsa ini dengan kebijakan-kebijakan yang baik. Kami serahkan juga ya Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini Tuhan boleh pakai dalam setiap upaya penanganan COVID-19, khususnya mereka yang bekerja sebagai tenaga medis ataupun relawan. Tuhan kiranya juga yang akan memberkati mereka, melindungi mereka, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami serahkan semua perkara dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan setiap doa dan pengharapan kami bersama dengan Tuhan, karena kami tahu kami secara manusia sangatlah terbatas, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan juga ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Biar kiranya Tuhan juga memberkati kami semua yang mengambil bagian dalam peribadahan ini, baik hamba-Mu sebagai pelayan firman, maupun juga untuk liturgos bersama dengan pemandu pujian, organis, dan juga kameramen, bahkan kita semua yang ada di rumah, semua kita akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa yang kami naikkan dan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Saudara-saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita pujikan nyanyian ungkapan syukur dari Kuberi Persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang tercurah kepada kami anak-anak-Mu Bapa, sehingga pada hari ini kami boleh memberikan apa yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Dan kiranya persembahan ini dapat kami pergunakan untuk pembangunan gereja kami serta pelayanan untuk gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, sambil kita tetap berdiri, kita akan mendengarkan untuk amanat pengutusan. Marilah kita kembali untuk menjadi berkat dan pembawa damai dalam kehidupan kita. Dan mari kita menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik, memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, dengan motivasi saya mau mengikut Yesus, mari kita mengangkat hati dan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan serta menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai gerakan pemuda di tempat ini dan kita sekalian dari sekarang dan kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Selamat menikmati sukacita dalam persekutuan. Tuhan Yesus memberkati.